Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيني وإياكم بتقوى الله كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak dan juga para ibu, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, wa a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali di malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada kita seluruhnya untuk bisa berkumpul, bermajlis bersama dalam limpahan nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita seluruhnya, untuk kembali kita melanjutkan membaca, mempelajari, mengambil faedah ilmiah dari buku kecil yang ditulis, disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina ajmain, yang berjudul Hukukun Da'at Ilaihal Fitratu wa Qarrarat Syari'atu. Hak-hak yang fitrah menyeru, mengajak kepadanya dan telah ditetapkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, buku kecil ini sudah kita kaji, sudah kita bahas, sudah kita baca dalam beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu, dan kita masih membahas Al-Haqqus Tsani, hak yang kedua dari pembahasan hak-hak dalam buku ini, yaitu Haqqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
haknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan hak beliau sudah kita bahas beberapa poin, beberapa perkara, ya. Dulu awal mula pembahasan hak Rasul sudah kita bahas bagaimana kewajiban mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kepada seluruh manusia, sampai toh kecintaan kepada orang tua kita sendiri, sampai toh kecintaan kepada anak-anak kita sendiri, bahkan sampai kecintaan kepada diri kita sendiri harus kita kalahkan, harus kita menangkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah kita bahas, sudah kita kaji dengan dalil-dalilnya dalam pertemuan yang sudah lewat. Demikian pula hak beliau untuk dimuliakan, untuk dihormati, untuk diagungkan, didudukkan sebagaimana kedudukan dan tempat yang telah Allah dudukkan beliau padanya. Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh pula mengurang-uranginya. Ya, Rasulullah SAW ketika ada sekelompok kaum memuji-muji beliau, menyanjung-nyanjung beliau, beliau menyatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian puji-puji aku, jangan kalian sanjung-sanjung aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji menyanjung-nyanjung Isa ibn Maryam. Inna ma'ana abdun, saya ini hanyalah hambanya Allah. Faqulu abduhu wa rasuluh, maka ucapkan hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Ini dua kalimat berkaitan dengan Rasulullah SAW, hambanya dan Rasulnya. Sudah kita sampaikan penjelasannya. Beliau hambanya, maknanya jangan diibadati, jangan diberikan kepada beliau apa-apa yang merupakan kekhususan Allah, ya, dari rububiyah misalkan, ya, atau dari hak untuk diibadati, tidak boleh. Beliau hanya seorang hamba, dan beliau adalah hambanya Allah yang paling sempurna dalam mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan beliau sebagai hamba akan mencegah sikap berlebih-lebihan, ghulu kepada beliau, yang hal itu telah menghancurkan umat-umat sebelum kita. Ya, sikap berguru, sikap berlebihan, memuji-muji, menyanjung para nabi, dengan orang-orang soleh, ya, pada umat-umat dahulu telah membinasakan mereka. Dulu kita sampaikan juga bagaimana kisah awal mula kesyirikan, ya, di muka dunia ini. Itu bermula dari sikap ghulu, sikap kultus berlebihan kepada orang-orang soleh. Apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, ya, ketika mereka ghulu, lamma ghalau fis salihin, kepada orang-orang solehnya, Wadda wa Suwa'a wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Ini 5 orang nama-nama orang soleh. Ketika mati, ketika meninggal, dibuatlah lukisan-lukisannya, dibuatlah patung-patungnya. Ini sudah pernah kita kisahkan. Dulu, demikian pula tadi disyaratkan ahli kitab, dulu kepada nabinya diibadai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah, ya, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair bin Allah, Uzair anaknya Allah. Dan Rasul sudah mewanti-wanti, jangan sampai terjadi pada umatnya ini apa yang terjadi pada umat-umat dahulu. Tapi bersama itu terjadi, ya, sunnatullah, la tattabi'unna sanana man kana qablakum,
sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Sibron bisibrin wa dhira'an bidhira'in, ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta diikuti. Pada zaman dulu ada yang mengagumi orang-orang soleh, ya, sampai didudukkan pada kedudukan Allah. Sekarang pun akan ada yang seperti itu. Tapi itu tidak kondisi keseluruhan kaum muslimin, tidak. Tapi kebanyakannya seperti itu. Karena akan terus ada sekelompok dari umat Islam ini terus tegak di atas kebenaran. Ada al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ada Taifah al-mansurah, satu kelompok yang terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kelompok disebutkan dalam hadis al-ghuraba. Al-ghuraba, orang-orang yang asing, ya, karena mereka bukan hanya soleh menunaikan hak-hak Allah saja, tapi juga mereka muslih, yaitu berusaha memperbaiki yang lainnya. Ini ada kelompok yang selamat, yang terus di atas petunjuk sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi kebanyakannya menyimpang, ya, 72 kelompok menyimpang, ya, dari sunnah Rasulullah SAW, terancam dengan neraka. Itu kelompok yang selamat. Kita pelajari itu kebenaran, ya, bagaimana itu sifat-sifat kelompok yang selamat tersebut, yaitu yang mereka senantiasa bersikap pertengahan, ya, tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Wa rasuluh, beliau juga rasulnya, maknanya jangan didustakan, ya, jangan didustakan. Beliau utusan Allah, tidak bicara dengan hawa nafsunya. Ucapan-ucapannya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya jangan disamakan dengan ucapan, dengan perintah, dengan larangan pada manusia yang lain. Beliau dahulukan, ya, itu tidak meremehkannya, ya, dari ucapan beliau, dari perintah beliau disamakan kayak perintah temannya sendiri, ya, bisa semau-maunya dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Lah, beda. Itu makna wa rasuluh. Sehingga keyakinan ini, ucapan ini, kalau benar-benar dipahami dengan baik, akan menjadikan seorang terbebas dari hulu tadi berlebihan dan dari tafrid, meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dudukkan pada kedudukannya. Kemudian pembahasan yang terakhir pertemuan yang lalu kita sampaikan, termasuk hak beliau juga tasdiquhu fima akhbara, harus membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal umuril madiyah wal mustaqbalah, dari perkara-perkara yang lalu, kejadian-kejadian masa lalu, ya, dari awal-awal makhluk ini, ya, kisah-kisah kaum-kaum yang dahulu yang Rasul kabarkan kepada kita, atau kejadian-kejadian masa lalu yang telah sahih penghabarannya dari Rasul kepada kita, wajib kita benarkan, wajib kita mengimaninya. Wal mustaqbalah, ataupun kabar-kabar kejadian yang Rasul sampaikan kepada kita pada masa yang akan datang, dari fitnah-fitnah akhir zaman, dari adanya kehidupan setelah kematian, fitnah kubur, azab kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, didekatkan matahari, manusia berpeluh, berkeringat pada satu tempat, ada yang sampai ke mata kakinya, tumitnya, ada yang sampai ke lututnya, sampai ke pinggangnya, ada yang mau tenggelam sampai ke mulutnya, padahal mereka satu tempat. Tapi kabar sudah sahih, ya, seorang muslim tidak mengatakan kecuali sami'na wa amanna wa saddaqna. Kami dengar, kami imani, kami benarkan dengan tanpa ragu, dengan tanpa bimbang. Bila lima wa kaifa,
dengan tanpa ngeyel. Mengapa kok demikian? Loh, apa iya kok seperti itu? Tidak ada seperti itu seorang yang beriman kepada Rasulullah SAW, seorang yang bersyahadat membenarkan kabar Rasulullah SAW tentang sifat-sifat Allah, ya, nama-nama Allah. Itu sudah kita contohkan kemarin. Bahkan kita sudah sampaikan, secara akal pun kita tidak punya alasan. Secara akal yang sehat kita pun tidak punya alasan menolak kabar berita Rasulullah SAW. Apalagi secara dalil, ya, dalam Quran dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak bicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Secara akal kabar bisa kita tolak, bisa kita ragu-ragu kalau muncul dari pendusta, tukang bohong. Kita tolak, wajar, masuk akal. Mau dia pembohong. Kabar bisa kita tolak, bisa kita ragu-ragu. Kalau muncul yang kedua dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, yang bicara bukan pada bidangnya, bukan ahlinya, kita tolak, wajar, masuk akal. Ya, kabar berita bisa kita tolak secara akal. Yang ketiga, kalau muncul dari seorang yang dikenal penuh makar, penuh tipu daya, ya, penuh niatan-niatan jahat, ya, ada udang di balik batu. Walaupun kadang dia ahlinya, tapi dikenal dengan niat yang jahat. Itu kita tolak, kabar beritanya kita ragu, wajar, masuk akal. Yang keempat, kabar berita bisa kita tolak kalau muncul dari seorang yang tidak fasih dalam pembicaraannya. 4 ayat ini tanyakan kepada mereka yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tanyakan kepada mereka yang mengimani Rasulullah, adakah 4 ayat ini pada beliau? Ya. Tanyakan kepada orang yang suka menolak kabar berita Rasul. Ya, cuma diukur dengan pikirannya, diukur dengan perasaannya, diukur dengan masyarakatnya. Ya, kemudian dia ingkari, dia tolak. Tanyakan kepada mereka, apa Rasul pendusta? Hah? Gak ada seorang muslim mengatakan seperti itu. Bahkan setiap muslim sepakat Rasul itu paling jujur. Dan yang muslim, yang kafir aja bilang gitu. Masa untuk muslim malah bilang yang aneh-aneh, berbalikannya. Ya, tanyakan kepada mereka, apa Rasul bodoh? Ya, ketika bicara tentang Allah, tentang syariatnya, tentang kabar-kabar masa lalu yang akan datang, apa di atas kebodohan, ngawur nolongnya itu, sakarepe dhewe. Ya, tidak. Beliau di atas ilmu, di atas bayinah, dan tidak ada yang kabar-kabarnya kemudian ternyata menjadi kenyataan. Tidak sesuai, tidak ada. Bahkan sudah banyak terbukti kebenaran hadis beliau. Apalagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti, tersingkap kebenarannya. Ya, tanyakan kepada mereka yang suka menolak, gak percaya, ragu-ragu, bimbang dengan kabar Rasulullah. Apakah Rasul seorang yang penuh makar, penuh tipu daya, mau menjerumuskan kita gitu, bohongin kita? Seorang muslim gak akan mengatakan seperti itu. Tanyakan kepada mereka yang suka menolak kabar berita Rasulullah. Apa Rasul gak jelas ngomongnya? Rasul itu ngajari Allah di atas langit itu akidah, pokok akidah Ahlussunnah, sampai budak perempuan pengembala kambing itu paham. Orang-orang Arab Baduy itu ngerti, paham. Tapi anehnya orang zaman sekarang, dokter malah nggak mudah, malah mumet dia dibilang Allah di atas itu. Ya. Ini Rasulnya apa dia itu beli-beli. Ya aneh. Udah cari itu loh yang mau dimerdekakan sama tuannya karena berbuat kesalahan dalam hadis yang sahih itu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim hadisnya. Ya. Nyalai mengembala kambing tuannya sampai ada yang hilang. Dimakan serigala, marah tuannya, gampar sama tuan. Tapi dia kemudian sadar, keliru, mukul dari budanya.
Kemudian dia ingin menebus dosanya, memerdekakan budak tersebut. Sebelumnya dia cerita dulu kepada Rasulullah SAW. Rasul panggil itu budak, ditanya, Aina Allah, wa man ana, di mana Allah, siapa saya? Kata dia, Allahu fis sama wa anta Rasulullah. Allah di atas, seluruh makhluk-makhluknya di atas langit, dan engkau utusannya. Rasul katakan, atiha fa innaha mu'minah, merdekakanlah budak perempuan ini karena dia seorang wanita yang beriman. Sampai ada ulama besar menyatakan, siapa yang ditanya Aina Allah, jawabnya tidak seperti budak ini. Di mana Allah? Di hatiku. Atau di mana-mana. Ya, atau lebih dekat dari ukuran leherku. Maka dia belum beriman. Loh, kok bisa naik? Buktinya Rasul ketika dia menjawab Allahu fis sama, seolah-olah itu jadi syarat merdekakan dia budak wanita yang beriman. Ya, Allah di atas arus beristiwa, Ar-Rahmanu 'alal arsis tahu, paham sahabat semua itu, ngerti. Ya mereka nggak nyamakan dengan makhluk, nggak membagaimanakan, nggak menolaknya, nggak ngingkarinya, nggak merubah-rubah maknanya, enggak. Mereka sami'na wa amanna wa saddaqna. Ya, masih jelas ucapan Rasul itu. Bahkan beliau diberi jawami'ul kalim, ucapan ringkas, pendek, tapi maknanya mendalam. Ternyata kemudian mereka sudah menolak kata Rasulullah. Rasul tidak fasih berbicara. Tidak ada seorang mukmin mengatakan demikian. Beliau seorang yang fasih dalam pembicaraannya, dikenal begitu menghujam nasihat-nasihatnya, ya, melekat dalam hati. Sampai sahabat itu kalau sedang sama Rasul itu, kalau cerita tentang surga, seolah-olah dia itu di surga, di depan matanya surga itu, gamblang jelas betul. Saya ini benar masuk surga itu. Kalau Rasul cerita neraka itu kayak di hadapannya, takut betul mereka sahabat itu sampai. Kalau menasihati mereka sampai pada nangis, sampai hati mereka terenyuh, ya, bergetar dengan nasihat Rasulullah SAW. Masya Allah. Secara akal yang sehat tidak ada alasan, nggak punya alasan kita menolak kabar berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bersama itu masih banyak orang-orang yang memperkara, ya, mengkritisi katanya hadis-hadis Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang beriman tidak demikian. Orang yang beriman sami'na wa amanna wa saddaqna. Kalau berkaitan dengan kabar berita, ya, sami'na saya dengar, kami dengar, ya, wa amanna kami imani, wa saddaqna kami benarkan, ya, bila raib, bila syak, tanpa ragu, tanpa bimbang, bahkan bila lima wa kaifa, tanpa bertanya-tanya, ya, tanya-tanya cuma ngeyel, cuma nggak percaya. Dikhabarkan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir. Loh, berarti ya gitu dia, berarti gitu nanti. Itu kayaknya itu sebetulnya dia. Berarti Allah di sepertiga malam di langit dunia terus putar-putar gitu dia. Sebagaimana kita dengar sendiri ya, videonya masih banyak di YouTube yang ingkari hal ini. Bukan orang-orang awamnya itu, tokoh-tokohnya. Ya kalau tokohnya kayak gitu, orang-orang kayak apa tuh gitu. Ngeyelan. Lima, mengapa demikian? Kaifa? Bagaimana turunnya? Itu dibayang-bayanginya makhluk, akhirnya ditolak. Di mana langit pada 7? Paling bawah turunnya. Yang pertama jadi apa itu Allah turun? Bayangin kayak makhluk turun itu loh. Ada lantai 7 turun dari atas, jebol semua mungkin gitu ya. Subhanallah. Tanpa ditolak, tanpa dibagaimanakan, tanpa diserupakan dengan makhluknya, tanpa diubah-ubah maknanya. Kalau yang nggak berani nolak langsung, yang turun itu maksudnya bukan Allah,
turun perintahnya, gitu. Yang turun malaikatnya, ditakwil. Ini bukan metode Ahlussunnah, bukan seorang yang hakikatnya beriman dengan sebenarnya kepada Rasulullah. Nyerah, pasrah dulu sama Rasul itu. Jangan Rasul kalah dengan Pak Dokter. Itu dosa kita sih gitu. Sama dokter aku nggak pernah ngeyel. Suntik bayar, bayar. Udah masuk sakit tahu nggak kamu gitu deh. Berarti kayak gitu ngomong sama Pak Dokter ini. Kamu minum obat banyak minum. Berarti periksa-periksa itu obatnya itu. 3 kali, habis makan. Nggak boleh makan ini Pak ya. Nggak boleh makan kalau dia senang. Makhluknya terus subhanallah sama dokter. Padahal banyak dokter yang salah. Sama Rasul mana? Ada nggak yang buktikan Rasul keliru? Pernah nggak Rasul keliru salah? Kita berani bantah, berani ngeyel. Ya, lebih agungan dokter daripada Rasulullah SAW. Ajaib. Ya, itu keajaiban dunia. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya dari haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa imtisalu ma bihi amar. Kata Utsaimin, ya termasuk beliau kita harus melaksanakan perintah-perintahnya. Wajtinabu ma anhu naha wa jazar, dan harus menjauhi apa saja yang beliau larang, yang beliau peringatkan. Ya, menghadapi titah-titahnya, menghadapi larangan-larangannya. Ucapan seorang yang beriman, sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa asoina, orang Yahudi itu. Atau sami'na, saya dengar, tapi tak pikir-pikir dulu lah ya. Gitu. Atau diseminarkan dulu, didiskusikan dulu, dimusyawarahkan dulu. Perempuan wajib berjilbab. Nas Qur'annya jelas, nanti kita pikirkan dulu. Kita musyawarahkan dengan yayasan, dengan pengurus pondok pesantren. Ini perempuannya berjilbab apa enggak? Enggak begitu. Sami enggak apa. Ya, laki-lakinya merah jilbab, udah. Oh, gimana tapi? Istri saya enggak suka. Oh, istri jadi kalah sama istrinya. Tapi enggak umum. Misalkan gitu, nah sampai naruh atau nah kita nggak punya alasan nih Pak untuk menolak perintah-perintah beliau. Ya, dia orang yang jujur, orang yang berilmu, orang yang berniat baik kepada kita itu. Nggak ada mata, nggak ada tipu daya. Kalau ada orang merintah antum, orang itu sentimen sama antum, ya udah maklum ucapannya kadang tidak benar tentang kita. Kita nolak perintahnya wajar. Atau apalagi dia musuh antum, wajar. Rasul itu sangat sayang kepada kita. Sering berulang-ulang saya bacakan ayat Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ayat Allah. Ayat Allah menjelaskan, menyingkap hakikat pribadi Rasulullah besar kepada kita umatnya. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, dari jenis manusia. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang rasul ini? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat bagi dia apa yang berat bagi umatnya. Ya, sampai-sampai disebutkan dalam hadis Rasul itu, ya, kalau oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pilihan, ya, satu perintah untuk umatnya, kok diberi pilihan, Rasul pasti milih yang enggak berat. Rasul pasti milih yang ringan untuk umatnya selama tidak dosa. Itu Rasul itu. Kalau kita kan kadang kalau bisa dibikin susah, apa nggak disusah-susahin? Ya, padahal sebenarnya gampang urus itu sebenarnya. Nggak pakai berhari-hari harus bolak-balik. Kalau bisa dibuat susah, apa nggak dibuat susah?
kita begitu. Kalau Rasulullah bahkan Rasul berikan petunjuk kepada para dai, sahabat yang dikirim, apa kata Rasul? Yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Selama perkara masih boleh, perkara luas, nggak usah kencang-kencangan di situ. Walau kunta fardhon ghalidul qalbi lan faddu min hawli. Kalau kamu ngomongnya kaku, kasar, hati juga keras, bubar itu orang Islam, nggak akan betah sama kamu. Begitu tuh ya Rasul. Bukan hanya untuk dia sendiri, dia ajarkan kepada umat itu seperti itu. Basyiru wa la tunafiru, beri kabar gembira, jangan bikin orang lari. Itu loh sifat Rasul kita. Dan berapa banyak lafaz hadis Rasul mengatakan laula an asukko ala ummati, seandainya enggak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka demikian banyak perkara itu. Enggak jadi Rasul perintah dengan perintah yang wajib, cuma dianjurkan saja. Mengapa? Khawatir nanti umatnya terjatuh dalam pelanggaran kalau diwajibkan. Sampai Rasul pernah marah kepada seorang sahabat ketika menyampaikan tentang kewajiban haji. Wajib bagi kalian berhaji. Ada sahabat bertanya, ya Rasul, apa tiap tahun? Rasul marah malah sahabat tadi. Kalau saya bilang iya, kamu akan banyak dosa, banyak melanggar. Tiap tahun haji, sanggup? Tinggalkan. Yang enggak aku bahas, tinggalkan, gak usah dibahas. Sungguhnya yang paling besar dosanya di antara kalian itu yang manusia jadi berat gara-gara pertanyaannya. Ya sudah, berarti cukup sekali selesai gitu loh. Jangan kayak Bani Israil, seluruh beli sapi betina tanya. Akhirnya mau praktek malah susah. Warnanya apa? Sudah pakai untuk baca belum? Ini masih gadis apa sudah? Begitu ditanya detail. Begitu sudah dijelaskan detail, mau dilaksanakan, Masya Allah, hampir mereka tidak ketemu sifat-sifat sapi tadi. Saatnya di awal perintah, innallaha ya'murukum an tadbahul baqarah. Dah langsung sembelih baqarah itu. Gak usah baca, selesai urusannya. Ya, ringan, mudah. Coba kadang lagi. Ya, ngeyel, akhirnya malah susah sendiri. Banyak bertanya, susah sendiri. Ya, bahkan seorang itu belum lagi beriman dengan sungguhnya kalau dia masih mencari-cari hikmah dari perintah dan larangan Rasulullah bersabda. Apa sih hikmahnya? Kenapa kok dilarang daging babi? Kalau belum hikmahnya nggak mau dia tunduk patuh. Ini belum beriman hakikatnya. Beriman sudah pasrah gitu. Yakin nggak mungkin Rasul bohong. Tidak ada perintah beliau itu merintahkan yang buruk, nggak ada. Semua perintahnya itu mendekatkan ke surga. Semua perintah itu maslahah. Ya, mungkin murni maslahahnya, mungkin lebih besar maslahahnya daripada mudaratnya. Semua larangan beliau itu perkara-perkara yang merusak, perkara yang mudarat kalau kita terjatuh di dalamnya, perkara yang kalau kita lakukan bisa mendekatkan kita ke neraka. Dan itu sudah lengkap. Ma baqiya sayun, tidak tersisa sedikit pun kata Rasul. Ya, ma yubaidukum minan nar au yuqarribukum ilal jannah, yang bisa menjauhkan dari neraka, yang bisa mendekatkan ke surga, illa qad buyyina lakum, kecuali sungguh telah dijelaskan kepada kalian, yaitu dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini risalah dari zat yang maha berilmu, ya, yang ilmunya luas meliputi segala sesuatu. Ini perintah, ini larangan dari zat yang maha adil, maha bijaksana, penuh dengan hikmah, dari zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rasul cuma nyampaikan kok. Kita tidak ada alasan untuk bisa menolak perintah-perintah beliau.
menolak larangan-larangan beliau. Sekali lagi, dapat orang yang beriman sami'na wa ata'na. Saya dengar, kami taat. Tak kepada perintah dilaksanakan, tak kepada larangan ditinggalkan, dijauhi. Kamu tahu, silakan yang mau azan dulu, sudah masuk waktu isya. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, wa a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam kitab Tauhid Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizahullah, ada satu pasal berjudul fi wujubi taatihi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'i bihi. Wajibnya mentaati Rasulullah SAW dan wajibnya mencontoh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tajibu ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi fi'li ma amara bihi wa tarki ma naha anhu. Wajib bagi kita untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan, menjauhi larangan-larangannya. Ya, tadi ya, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasul dan kami taat. Taat ya, dalam perintah dilaksanakan. Taat dalam larangan ditinggalkan, dijauhi. Ya, wa hadza min muqtada sahadati annahu Rasulullah. Dan ini termasuk tuntutan syahadat kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi syahadat kita itu masyarakat muslimin, baik syahadat kepada Allah la ilaha illallah ataupun syahadat kepada Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu bukan cuman talaffuz bil lisan, bukan sekedar ucapan dengan lisan, bukan pemanis bibir, ya, tapi itu satu akad perjanjian, ya, yang itu ada konsekuensinya, ada tuntutan dari persaksian tersebut, ya. Dan diantaranya tadi, ya, mentaati beliau, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Waqad amara Allah Ta'ala bi taatihi fi ayatin katsiratin, dan sungguh Allah telah memerintahkan mentaati Rasulullah SAW dalam ayat-ayat yang banyak. Dikatakan laqad dzakarallahu ta'atar rasul wa tiba'ahu fi nahwi arba'ina mawdi'an minal Qur'an. Ya, Allah telah sebutkan tentang masalah wajibnya mentaati Rasul, mengikuti Rasul, ada 40 tempat dalam Quran, ya, 40 ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taratan maqrunatan ma'a ta'atillah. Kadang-kadang datang dalam Quran perintah mentaati Rasul digandeng dengan perintah mentaati Allah. Semisal dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, digandeng. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, kemudian taatlah kalian kepada Rasul. Lanjutannya apa? Lanjutannya wa ulil amri. Tapi kalau ulil amri tidak diulangi kata kerja perintah taati. Coba perhatikan ayat ini. Dan ini ada hikmah. Mengapa ketika diperintah kita mentaati ulil amri tidak diulangi kata kerja perintah fil amr atiu, tapi ketika perintah kepada Rasul Allah ulangi, ya ayyuhalladzina amanu atiullah, taatlah
taatlah kalian kepada Allah. Wa atiur rasul, diulangi. Ya, tapi ketika juga ulil amri langsung dikatakan wa ulil amri minkum. Tidak wa atiu ulil amri, enggak diulangi. Apa hikmahnya? Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu ketaatan yang mutlak. Mutlak itu tanpa syarat. Karena nggak mungkin Allah dan Rasulnya perintah yang jelek. Nggak mungkin Allah dan Rasulnya perintah yang itu mudorot. Nggak mungkin. Maka sudah pasrah bokokan lah. Ya, menyerah pasrah. Tapi kalau selainnya itu ketaatannya muqayyad, ada syaratnya. Ya, ketaatannya terikat. Sebagaimana disebutkan dalam kisah yang disebutkan dalam Sahih Bukhari tentang sekelompok para sahabat yang Rasul utus, kemudian Rasul angkat salah seorang dari mereka dalam rombongan tadi menjadi pemimpin. Ya, mau diutus, ada rombongan sahabat diutus, kemudian Rasul angkat seorang jadi pemimpinnya. Bahkan sudah Rasul wasiati, taati pemimpinmu. Kemudian mereka berjalan. Ya, berjalan ke tengah jalan, kata pemimpinnya, aku perintahkan kepada kalian mengumpulkan kayu bakar. Samina, atau kumpulkan kayu bakar. Ya, aku perintahkan kepada kalian hidupkan dengan api kayu bakar tadi, hidupkan dengan api. Aku perintahkan kepada kalian masuk ke dalamnya. Iya gitu. Hampir mereka masuk. Hampir mereka masuk. Sampai berdiri salah seorang pemuda, nanti dulu. Kalau ini nanti dulu. Kita itu mentaati Rasul ingin lari dari api. Lah kok malah sekarang suruh masuk ke dalam api? Kita tanya itu sama Rasul. Rasul perintah masuk, kita masuk. Kalau ini nanti dulu. Begitu. Ketika sampai di Rasul katakan, kalau kalian masuk ke dalamnya, kalian tidak akan keluar selama-lamanya dari neraka tadi, dari api tadi. Innama ta'atu fi ma'ruf. Hanyalah ketaatan itu dalam kebaikan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dalam bermaksiat kepada Allah, sekalipun pemimpinmu sendiri. Bahkan kita katakan sekalipun ibu bapakmu sendiri, ya, yang Allah gandeng itu, ya, kebaikan kita kepada orang tua digandeng dengan perintah beribadah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah saja, jangan sekutukan dengan satu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, berbaktilah kepada keduanya. Gimana kalau orang tua merintahkan kita maksiat? Seperti kisah pada masa Umar bin Khattab, ada seorang ibu perintahkan kepada anaknya yang jualan apa? Susu murni, ya. Dalam kisahnya jualan susu murni. Kata ibunya, nak, campur dengan air. Padahal labelnya susu murni. Anaknya suruh nyampur susu yang sudah murni tadi dengan air. Apa ya? Paham nggak ini? Dosa apa dosa ini? Dosa, ada bidang yang lain. Dosa nggak boleh nipu, kan? Bohong. Kata anaknya, sungguhnya Amirul Mukminin melarang. Pemimpin kita melarang untuk mencampurkan susu dengan air. Kalau bilang susu murni, jangan campur air, ingin cari keuntungan lebih kan? Jika bungkusnya lebih banyak kan, campur air. Kata ibunya, Amir pun nggak dengar, nggak ada di sini. Karena dalam kisahnya itu ada di luar ya. Biasa Umar dikenal dengan apa? Suka meriksa rakyatnya malam hari. Begitu. Kemudian kata anaknya, ya kalau Allah ini nggak dengar, apa Allah nggak dengar? Nah, subhanallah. Ini
anak yang berbakti kayak gini ya, bukan durhaka. Karena sebagian kita ini kadang masih muda-muda yang seperti ini. Nanti durhaka, kan nggak boleh jadi anak durhaka, nanti hidupnya nggak beruntung, nggak dapet ridhonya orang tua. Kita katakan tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah. Itu mengapa tidak diulangi kata kerja atiku. Jadi kalau pemimpin perintah yang dosa, yang maksiat nggak boleh ditaati. Tapi jangan salah paham ya. Nggak boleh ditaati berarti berontak. Nah, usah-usuk di belakang, latihan perang. Ya, mau menggulingkan pemimpin tadi, jika kemudian manhaj dakwahnya berubah, apa tujuannya? Daulah Islamiyah. Insya Allah jihad aja bicaranya ya, padahal katanya masih fase Mekah tapi bicaranya jihad. Fase Mekah nggak ada sholat ya, tapi bicaranya jihad. Lucu kan orang-orang itu sebenarnya, kelompok-kelompok itu ya, dibohongi mau itu pengikut ya kan, taatnya Masya Allah sama pemimpinnya ini ya kan, begitu. Ini nggak benar ya. Jadi kita nggak taat kepada pemimpin dalam perkara yang dosa maksiat, jangan dipahami memberontak. Ya diam gitu aja. Diam. Bahkan sekalipun kita diambil hartanya oleh pemimpin kita dengan cara yang zalim, dipukul punggung kita, Rasul mengajarkan kepada kita untuk sabar selama dia masih muslim, selama dia masih sholat. Ya, gak boleh memberontak, minta gantinya kepada Allah, minta pahala kepada Allah. Ketika hartamu diambil, ketika kamu dizalimi pemimpinmu, dipukul punggungmu, minta gantinya kepada Allah, jangan memberontak. Karena memberontak itu nanti yang muncul hanya kerusakan yang lebih besar. Dan agama Islam, sunnah Rasul tidak ada nahi mungkar, ya, melarang kemungkaran, tapi malah muncul kemungkaran yang baru atau muncul kemungkaran lebih besar. Tidak boleh. Bukan berarti kita setuju, ya, bukan berarti kita setuju mendukung pemimpin yang boleh, tidak. Tapi kita nanti ada caranya menasihatinya. Ya, bukan dengan demo, bukan dengan menghujat, mengobrol-ngobrol aib pemerintah di depan-depan mimbar halayak ramai. Itu model-model khawarij kayak gitu. Berkata Rasul, kalau kamu lihat pemimpinmu ada sesuatu yang kamu ingkari, ambil tangannya, ajak dia ke tempat yang sepi, nasihati dia. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, ya, kamu sudah melaksanakan kewajiban. Jangan jadi pembuka pintu-pintu kerusakan. Ya, karena kalau rakyat sudah nggak percaya sama pemimpin, timbulnya kerusakan, ya, lebih parah. Makanya nggak boleh selama dia masih muslim. Bahkan kalau sudah kafir, ya, di situ harus apa ya, hitung-hitungan, nggak kemudian berontak seperti yang terjadi misalkan sebagian kelompok-kelompok memberontak, ya, sehingga darah kaum muslimin tertumpah, nyawa-nyawa kaum muslimin terbunuh. Siapa yang tanggung jawab itu? Padahal dalam hadis Rasul mengatakan, la zawalu dunya wa ma fiha ahwanu indallah. Hilangnya dunia ini dengan seluruh isinya itu masih remeh insya Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Awas ya, fitnah-fitnah ini masih banyak yang tersebar, menyambar-nyambar, ya, hati itu lemah, banyak-banyak belajar. Naam, kita nggak mentaati pemimpin kalau merintahkan yang mungkar, yang dosa maksiat, tapi bukan berarti memberontak. Sabar, dinasih dengan cara yang baik, itu tugasmu. Jangan jadi pembuka pintu-pintu kerusakan, pembuka pintu-pintu kejelekan. Baik, sebagaimana sama orang tua kita, gitu. Wa in jahadaka litusrika
Ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau ibu bapakmu merintahkan kamu untuk mensekutukan Allah, apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan taati keduanya. Tapi apa kita sembelih orang tua kita? Sadis betul. Apa kata Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Temani, suruh menemani. Apa yang menjadi haknya sebagai orang tua tetap ditunaikan. Tapi perintahnya yang ada sini nggak boleh ditaati, nggak boleh didukung, nggak boleh dibela, nggak boleh berpartisipasi dalam kesirikan orang tua kita kalau masih muslim. Tapi tetap ditemani dengan cara yang bagus. Kalau nggak punya beras, kirimi beras. Jangan nggak dikirimi biar mati sekalian lah. Musrik aja Pak. Nggak begitu. Kalau sakit ya diobati. Ya boleh berbuat baik dengan orang-orang kafir itu boleh. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak melarang kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi agama kalian, selama mereka tidak mengusir kalian dari rumah-rumah, kampung-kampung kalian boleh. Bahkan itu bisa jadi wasilah dakwah. Ya, wasilah dakwah. Dengan kita berbuat dengan mereka bisa jadi wasilah dakwah sehingga mereka bisa masuk Islam. Begitu gambarannya. Baik. Kemudian wataratan ya'muru biha munfaridatan. Kadang-kadang perintah mentaati Rasul disebutkan bersendirian. Ya, tidak digandeng dengan perintah mentaati Allah. Semisal dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-80 Allah mengatakan may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah. Di sini disebutkan sendiri taat kepada Rasul. Demikian pula dalam surat An-Nur ayat 56 Allah mengatakan wa ati'ur rasula la'allakum turhamun, dan taatilah Rasul niscaya kalian akan dirahmati. La'alla oh dari Allah. La'alla itu kan apa? Harapan, ya, menunjukkan harapan, semoga. Itu kalau dari Allah bermakna pasti. Ya, jadi kalau kalian mau mentaati Rasul, pasti kalian dirahmati oleh Allah. Pasti kalian disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lainnya masih banyak. Ayat-ayat yang memerintahkan mentaati Rasulullah SAW disebutkan bersendirian. Tadi yang bagian pertama disebutkan bergandengan dengan ketaatan kepada Allah. Wa taratan yatawa'adu man asa Rasulullah SAW. Kadang-kadang datang perintah mentaati Rasul dalam bentuk ancaman. Ya, dalam bentuk ancaman bagi orang-orang yang durhaka kepada Rasul, bagi orang-orang yang menyelisihi Rasul. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat yang ke-63 Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang suka menyelisihi perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ancamannya? Antusibahum fitnah, akan tertimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa kepada mereka yang menyelisihi perkara Rasulullah adzabun alim, azab yang pedih. Imam Muhammad menjelaskan dalam riwayat yang disebutkan dari beliau, atadri mau fitnah, tahukah kalian apa yang dimaksud fitnah dalam ayat ini?
ketika seorang menyelisihi perkara Rasulullah SAW akan tertimpa fitnah. Kata Imam Ahmad, al-fitnah asyirku. Fitnah di sini adalah apa? Kesirikan. Jadi menyelisih Rasul itu bisa jadi sampai tingkatan syirik. Ya, kalau kita belajar syirik dengan macam-macamnya, nanti termasuk syirik besar, syirku ta'ah, syirik dalam ketaatan. Biasanya dalam kitab-kitab para ulama ketika membahas syirku ta'ah ini dibawakan ayat tentang ahli kitab. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Ya. Surat At-Taubah ayat 31. Ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu ahli kitab, ya, menjadikan ahbarahum. Ahbar itu adalah ulama-ulama mereka. Wa ruhbanahum, ruhban, rahib adalah ahli ibadah mereka. Mereka menjadikan ahbar mereka dan ruhban mereka arbaba min dunillah, ya, sebagai roh-roh, Tuhan-Tuhan selain Allah. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, ya, bahwasanya sahabat Adi ibn Hatim, ini sahabat Rasul yang tadinya ahli kitab, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'a hadhil ayah. Sahabat Adi bin Hatim mendengar Rasulullah SAW membaca ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ahli kitab itu menjadikan ulama-ulama mereka, ya, ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Fakultu lahu, kata sahabat Adi bin Hatim, maka aku berkata kepada Rasulullah SAW. Sekali lagi, karena dia tadinya ahli kitab. Apa kata beliau? Inna lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, bagaimana dikatakan dalam ayat tadi ahli kitab menjadikan ulamanya, ahli ibadahnya roh-roh selain Allah? Kita enggak ibadah sama ulama-ulama kita. Kita enggak beribadah kepada ulama-ulama kita. Enggak sujud gitu, rukuk enggak. Ya? Qal, Rasul menjelaskan makna menjadikan ulama, menjadikan ahli ibadah sebagai Tuhan selain Allah. Apa maknanya? Kata Rasulullah SAW, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu. Bukankah tak kala ulama kalian, ahli ibadah kalian mengharamkan yang Allah halalkan, kalian taati? Kalian ikut-ikut mengharamkan, ya, yang Allah halalkan tersebut, ya. Wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu. Bukankah tak kala ahli ibadah kalian, ulama kalian menghalalkan yang Allah haramkan, kalian ikut-ikutan menghalalkannya juga? Ya, fakultu bala. Kata Ali bin Hatim, kalau itu iya. Kalau itu iya, mentaati pemimpin, baik itu ulama atau umara, ketika merubah-rubah hukum Allah, ya, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, ditaati, diikuti. Kalau Rasul mengatakan fatilka ibadatuh, itulah yang dimaksud ibadahnya mereka kepada ahbar dan ruhban, bukan rukuk, bukan sujud. Apa pembahasannya ini? Pembahasannya asyirku ta'ah, syirik dalam ketaatan. Jadi ada orang merintahkan yang haram, kita ikuti, taati.
Ini kan menyelisih Rasul ya. Ya ya. Ini menyelisih Rasulullah SAW akan tertimpa fitnah. Apa itu fitnah? Bisa sampai tingkatan syirik. Cuma nanti tingkatan syiriknya itu kalau dia sampai meyakini ulama-ulama tadi, ahli ibadah tadi punya hak untuk menghalalkan, untuk mengharamkan. Ini yang sampai tingkatan syirik besar. Bisa jadi musyrik, batal syahadatnya, hapus amal-amal seterusnya. Dari konsekuensi syirik besar kalau nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sekedar mentaatinya, ya sebagai dosa saja begitu, tidak ada keyakinan itu ulamanya, itu ahli ibadahnya punya hak menghalalkan, mengharamkan, ikuti saja begitu. Tapi dalam penghalalan tadi dan pengharaman yang tidak sesuai dengan dalil, itu jatuhnya dosa besar, tidak sampai syirik besar. Makanya tadi disebutkan dalam ayatnya bisa jadi tertimpa fitnah. Ini bisa sampai tingkatan syirik besar tadi. Kalau tingkatan seperti tadi sampai meyakini pemimpinnya punya hak menghalalkan, mengharamkan. Tapi bisa jadi hanya dosa-dosa besar, tidak sampai membatalkan keislamannya. Makanya ancaman berikutnya auyusibahum adzabun alim. Kalau nggak tertimpa fitnah, ya mungkin tertimpa azab yang pedih. Kalau kita lihat sejarah, ya, kalau kita lihat sejarah umat-umat yang dahulu yang diazab, yang disiksa dengan sekian banyak bentuk azab, sekian banyak bentuk siksa. Ada yang dihantam banjir, ya, ada yang ditenggelamkan di laut, ada yang ditelan bumi, ada yang disambar petir. Suara teriakan yang sangat keras, copot jantung-jantung mereka, mati bergelimpangan, kayak pangkal pohon kurma yang tumbang. Ada yang diangkat negerinya sampai ke langit, sampai terdengar lolongan anjingnya penduduk langit, dibalik jatuhkan lagi. Dan sekian banyak bentuk-bentuk azab. Ini semua tidak bukan karena durhakanya mereka kepada para rasul. Maka yang perkara yang pertama yang disebutkan dalam kitab Al-Usul Salasah atau Salasatul Usul, ya, dari 3 perkara yang wajib diilmui setiap muslim, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Apa disebutkan di situ? Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Harus kita ilmui bahwasanya hanya Allah yang menciptakan kita, dan hanya Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Sudah diciptakan, Allah beri rezeki yang banyak sampai kita nggak bisa menghitungnya. Sudah itu apa? Jangan sampai kita punya pemahaman setelah diciptakan dan diberi rezeki yang banyak, ya, kita ditinggalkan sia-sia begitu saja. Nggak ada perintah, nggak ada larangan, nggak ada hikmah dari penciptaan. Jangan punya prasangka yang buruk seperti itu. Itu prasangka nggak pantas bagi Allah. Menciptakan makhluk dibiarin nganggur sia-sia gitu, nggak pantas dengan kesempurnaan nama-nama sifat-sifat Allah. Ada maksud, ada tujuan. Ya, setelah kita diciptakan dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa itu? Bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Yang mau mentaatinya dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Dan siapa yang bermaksiat kepada rasul tadi, nanti hasil akhirnya akan masuk neraka. Bahkan sebelum itu
bisa jadi di dunia sudah dirasakan azab, yang itu belum apa-apa. Wal akhiratu asyaddu wa abqa, azab akhir lebih keras lagi, lebih dahsyat lagi, lebih kekal, lebih abadi. Ya, jadi masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an, terkadang datang dalam ayat Quran perintah mentaati Rasul dalam bentuk ancaman keras bagi orang-orang yang menyelisihi perkara Rasulullah SAW. Mungkin akan ditimpa fitnah, ya, bisa syirik, kata Dr. Syaikh Fauzan, bisa syirik, bisa juga kufur, kekufuran, bisa juga nifaq, kebid'ahan, kebid'ahan dia, tertimpa kemunafikan akibat musyihi menjadi perkara Rasulullah SAW, au bid'ah, atau terjatuh dalam bid'ah. Karena diantara makna sunnah adalah lawan dari bid'ah. Kalau orang menyelisih Rasul nanti akan terjatuh dalam bid'ah. Ya, begitu. Au adzabin alim, atau adab yang pedih di dunia, ya, bil qatli, mungkin dengan dibunuh. Ya, hukumannya dibunuh. Misalkan orang berzina, sudah menikah, muhsan, apa hukumannya? Dirajam, begitu. Ya, au haddin, atau hukum-hukum had, pelanggaran akan perkara Rasul yang ada hukuman hadnya, potong tangan, atau dicambuk, atau dibuang, ya, diasingkan, au habsin, atau dipenjara, ya, au ghairi dzalik minal uqubatil ajilah, atau yang selain itu. Yang kadang-kadang ada pelanggaran itu tidak ada penjelasan dalam dalil hukum haknya, seperti potong tangan, cambuk, tidak ada, tapi itu termasuk pelanggaran. Yang itu nanti hukumannya kadang diserahkan kepada pemimpin, namanya takzir. Hukum takzir itu hanya istihadnya para imam, bagaimana biar orang itu kapok, ya, tidak lagi melanggar. Karena pelanggaran ini kecil, nggak sampai ada hukum haknya, maka pemimpin yang menentukan. Misalkan digundul, boleh nggak hukum gundul? Boleh, nggak apa-apa. Sebagai bentuk itu namanya pelanggaran, tapi nggak ada ketentuan haknya. Itu nanti terserah pemimpin. Intinya kalau dia menyelisih Rasul, Rasulullah, ada akibat-akibat buruk. Ya, Allah sebutkan di sini agar orang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masalah muslimin, wa qad ja'alallahu ta'atahu wa tiba'ahu sababan linaili mahabbatillah lil abdi wa maghfirati dzunubihi. Bahkan dalam Quran Allah ngiming-ngimingi yang mau taat kepada Rasulullah SAW, mau mengikuti Rasulullah SAW, Allah akan mencintainya. Allah akan mencintainya dan Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Dulu pernah kita bahas bagaimana seorang hamba itu ketika bisa meraih kecintaan Allah. Ya, apa kata Allah? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi wa kuntu yadahu, ya, allati yabtisu biha wa kuntu rijlahu alladhi yamsi bihi. Seorang yang sampai derajat dicintai oleh Allah, Allah akan jadi pendengarannya, Allah akan jadi penglihatannya, Allah akan jadi tangan dan kakinya. Maksudnya orang yang dipilih Allah, Allah akan bimbing, Allah akan beri hidayah, petunjuk dalam anggota tubuhnya, sehingga anggota tubuhnya jadi keberkahan bagi dia, jadi penambah amalnya.
karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampaikan juga waktu itu, seorang yang bisa sampai tingkatan dicintai oleh Allah, Allah panggil malaikat Jibril. Ya, idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah panggil malaikat Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, Allah mencintai hamba fulan itu, cintai dia. Fa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun pimpinannya malaikat yang dekat dengan Allah, yang ditaati oleh para malaikat, mencintai hamba yang telah dicintai oleh Allah tersebut. Dan belum berakhir ceritanya. Ketika Jibril sudah mencintai hamba tadi, nada Jibrilu ahlas sama, Jibril panggil penduduk langit, malaikat-malaikat yang di langit, yang tidak tahu berapa jumlahnya kecuali hanya Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dipanggil sama Jibril, ya ahlas sama, wahai penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan, Allah mencintai hamba fulan itu, fa ahibbuh, cintai dia, fa yuhibbu ahlus sama, maka semua penduduk langit mencintai juga hamba tersebut. Bagaimana pendapat kalian seorang yang telah dicintai Allah, dicintai Jibril, dicintai malaikat-malaikatnya, kira-kira gimana nasibnya ini? Telantar gitu? Antum dicintai Pak Presiden juga, Masya Allah, mau udah urusannya, jangan Pak Presiden lah, Pak Camat atau itu, atau Pak Bupati. Saya orang dekatnya Mas, kenal sama saya, dia cinta sama saya, beres urusan antum kan. Ini yang mencintainya Allah, malaikat Jibril, penduduk langit. Bagaimana caranya? Ikuti Rasulullah SAW. Bahkan dalam ayat ini, orang-orang yang suka ngaku-ngaku cinta Allah, ya, suka ngaku-ngaku cinta Allah, itu Allah tuntut buktikan kecintaannya, dan itu dengan mentaati dan mengikuti Rasulnya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, Qul, katakan wahai Nabi Allah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti saya, taati saya. Rasulullah SAW. Ini ayat disebut oleh para ulama ayatul mihnah, ayatul mihnah, ayatul imtihan, ayat ujian. Ujian bagi siapa? Bagi satu kaum yang mereka mengaku-ngaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau cuma ngaku-ngaku ikhwah wa akhwati fillah, kalau cuma ngaku, semua orang bisa. Saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah. Kalau cuma ngaku, orang gila juga bisa. Makanya apa? Bukti. Butuhnya bukti. In kana hubbuka shadiqan fa ata'tuhu. In kana hubbuka shadiqan fa ata'tuhu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Dalam sebuah syair dikatakan, kalau cintamu jujur kepadanya, mestinya kamu mentaatinya. In kana hubbuka shadiqan la ata'tuhu. Kalau memang cintamu jujur, pastilah kamu mentaatinya. Mengapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena orang yang mencintai itu kepada orang yang dicintainya manut, nurut, taat. Kalau ada orang bilang cinta tapi tidak taat, bohong, cintanya itu dusta. Orang itu sudah kita bahas ya, kalau sudah cinta itu subhanallah. Apa kata dia? Laut tak seberani, gunung kan kudaki. Masya Allah, itu rela betul dia. Apa mau gitu, dituruti.
Coba antum istighfar kita apa tuh? Dari turuti, masih dikumpul, cintanya kumpul. Karena nggak nurut, nggak diperhatikan itu kemauan yang dicintai. Itu maklum, ya jelas bagi orang yang berakal. Ya, jadi kata Allah, kun, katakan kepada mereka, wahai Nabi Allah, tadi kaum yang ngaku cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, buktikan. Apa buktinya? Fattabi'uni, ikuti aku. Aku ini rasulnya, aku ini utusannya, ikuti aku, taati aku. Apa kata Allah? Yuhibbukumullah. Nanti Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kalian. Wa ja'ala ta'atahu hidayatan wa maksiyatahu dhalalan. Dan dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan mentaati Rasul itu dia tanda orang mendapatkan petunjuk. Ya, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 54, wa in tuti'uhu tahtadu, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mau mentaatinya, sungguh kalian telah mendapatkan petunjuk. Ingin tahu orang yang dapat hidayah, yang jauh dari kesesatan, jauh dari penyimpangan, tidak lain tidak bukan hanyalah orang-orang yang mau mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 50, fa illam yastajibu laka, wahai Rasulullah, kalau mereka tidak mau mengijabahimu, fa'lam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, hanyalah mereka ketika itu mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, wahai Nabi Allah, fa illam yastajibu laka, kalau mereka tidak mau mengijabahimu, berpaling dari ketaatan kepadamu, fa'lam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, ketika itu mereka hanyalah mengekor kepada hawa nafsunya. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapa lagi yang lebih sesat daripada orang ini, yang lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguh Allah enggak berikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Rasul itu ditaati, itu haknya. Kalau kita taati, berarti kita enggak menunaikan haknya Rasul. Enggak menunaikan hak, namanya zalim. Enggak menempatkan seseorang pada tempatnya, namanya zalim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan kepada kita, Rasulullah SAW suri teladan terbaik. Allah berfirman dalam surat Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada pribadi Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap pertemuan dengan Allah, dengan pertemuan yang baik, dengan pertemuan yang menyenangkan. Ya, maka hendaknya apa? Mencontoh Rasulullah SAW bagi orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Ya, antum hari akhir diisi semua orang, nggak masalah. Tapi kalau sudah diisi orang ini Muhammad SAW, masya Allah, musibah itu. Ya, makanya diperhatikan. Perintah beliau dahulukan, larang beliau dahulukan. Walaupun dalam melaksanakan perintahnya kita menganggap perintah yang lain mungkin dari manusia ini. Jangan pusing dengan itu. Ya, walaupun dengan kita juga larangannya, kita melanggar mungkin larangan sekian banyak manusia. Nggak
nggak masalah. Apa gunanya kau mentaati manusia banyak? Benar, perintahnya larangannya, tapi kamu meneliti Rasulullah nggak salah. Mana dalilnya ikuti manusia banyak? Tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya bahkan sampai tadi 40 ayat perintah mentaati begitu Rasulullah bersalah. Itu yang terakhir nih Pak. Terakhir, sungguh kita itu lebih hajat, lebih butuh mengenali perintah-perintah dan larangan Rasul, kemudian kita taati dalam perintah dan larangan tadi. Daripada kita hajat makan dan minum. Antum nggak makan nggak minum, jasad antum yang rusak. Tapi kalau jasad itu dalam ketaatan kepada Rasul, ya sebentar lagi dia akan merasakan kelezatan yang abadi setelah matinya tadi. Tapi kalau dia itu gemuk, ya makanan bergizi, sehat, lima sempurna, tapi maksiat, mati, Masya Allah, sayang untuk gemuknya tadi ya. Hidupnya sayang betul. Cuma untuk diadab jadi bahan bakarnya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.